Mungkin waktu itu waktu di lemari itu kan biasanya ada Al-Qur'an, ada Injil, ada gitu kan. Nah, kok lebih enak yang bergambar ya? Kalau Al-Qur'an kan bacaan tulisan semua. Nah, yang Katolik Arab itu lagi kan ya. Injil itu kan ada gambarnya. Kok menarik yang gambar ya? Assalamualaikum, selamat malam, Lex Friends. Apa kabar lu semua? Kebetulan gue ada temen-temen nih lagi datang ke Bekasi nih. Dan yang spesialnya lagi, gue nggak nyangka sih, Den Dimas bubur ayam freser main ke Bekasi. Den Dimas, apa kabar Den Dimas? Gila, gue nggak nyangka dia main ke Bekasi. Topik buburnya sini. Kacau. Mentang-mentang jenggot sama kumisnya sama nih, sama-samain. Aduh, nih yang paling pojok Om Tibu. Hey, Sebelum Tibu ada The Die Art. Sebelahnya Art. ya, udah nggak perlu dikenalin dong, udah pada tahu kan, Den Dimas. Den Dimas. Racer KW10. Jadi apa nih topik malam ini, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja lah. ini kita kan masih Bulan Ramadan. Nah, Cuman kan Indonesia itu kan bukan Islam aja. Nah. Ya kan, ada saudara-saudara kita yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Betul. Hindu, ada yang Buddha. Nah, termasuk di lingkungan kita nih. ya. Jadi kita plural. Kita mungkin Muslim, tapi ada saudara kita Om Dayat apa? Katolik. Katolik. Tuh. Mas Haryo, nah kita udah ketahuan nama aslinya. Raden Kanjeng Mas Kristen Haryo. ya. Raden Kristen. Kanjeng. Nah, kalau boleh tahu nih, asalnya dari mana Mas? Asli gimana nih? Asalnya dari Dari Gunung Kidul, jangan Gunung Jogja. Kidul. Kalau Jogja nanti dikiranya jauh Mas, itu cuma Jogja Kemeringet. Karena mau naik gunung. Naik gunung lagi. Ya, jadi langsung aja Gunung Kidul. Mas Haryo dari Saya sebetulnya dari kecil udah di Bekasi, tapi asli juga sama kayak Om Dayat. Jogja. Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung juga. Kidul, wah Kidul nih, juga. sesama Gunung Kidul aja, sama-sama Kristen tuh beda ya sama Katolik ya? Oh, beda. Beda ya? Beda. Nah kalau bedanya apa tuh? Nah, mungkin Yesusnya dibagi dua. Saya kira beda itu bebek dan kuda. Oh, enggak, ini mungkin itu Yesusnya dibagi dua. Rata lah. Masa kita harus sama-sama? Nggak bisa. Tapi kalau apa Mas Haryo keluarga semua Kristen. Kalau maksudnya di keluarga keluarga besar. saya, keluarga besar enggak. Kebetulan kita juga nggak cuman Kristen, ada Katolik juga, ada Muslimnya juga. Jadi Oh gitu. iya, jadi kalau lagi Ramadan gini tuh malah Rasain semua. lebih meriah di Ramadan daripada di Natalnya. Jadi kalau Oh. kita pulang kampung malah lebih euforianya dapatnya di Ramadan. Jadi siapa yang Muslim, siapa yang Kristen, siapa yang Katolik itu gimana? Kalau tuh di rumah? dari mbah dari bapak itu malah dua-duanya Muslim. Mbah dari bapak Iya. Muslim. Kakek nenek saya itu Muslim. Pak Isdi ya? Iya betul. Pak Isdi itu orang tuanya Muslim, dua-duanya. Dua-duanya Muslim. Oke. Terus ada Pade, Bude juga ada yang Muslim, Heeh. ada Om, Tante Kristen Katolik. Jadi ya, Oh, jadi emang dari keluarga kami juga udah plural ya? plural, iya udah sangat plural dan saling menghargai juga di keluarga kami juga. Nah, Pak Isdi itu orang tua Islam dan Islam, tapi bisa ke Kristen itu gimana tuh? Ceritanya gimana ya? Ya dari kecil sih bapak udah Kristen sih. Jadi Oh, kakak-kakaknya juga ada yang Kristen, ada yang Muslim, tapi bapak ya ikut yang Kristen. oke. Om Tibu nggak nanya saya. Ini mualaf juga. Tadinya dari ateis, sekarang ke Muslim. Aduh, bisa aja. Nggak, kebetulan banget sih. Saya keluarga saya juga seperti mereka. Jadi bokap tuh dulunya saya nggak tahu sih Kristen atau Kejawen atau Katolik ya. Yang jelas dia pas married sama ibu saya dia mualaf. Oh Jadi gitu. keluarga dari bokap tuh semuanya Natalan. Jadi kita kalau lagi Ramadan gini ya mereka juga ya mengucapkan gitu kan. Nah, ataupun sebaliknya pas mereka lagi Natalan kita sowan ke sana ke rumahnya. Oke, berarti benar-benar bineka tunggal ika. Bineka Tunggal Ika. Oke. Nah, Pak Dayat, kalau Pak Dayat gimana?
sama aja sih sebenarnya. Cuman kalau Oh, saya gua nyamain lah. ya, biar ini aja maksudnya. Tapi kalau saya sih keluarga sebenarnya orang tua bapak itu malah sebenarnya cenderung ke kejawen. Oke, Karena hampir sama ya. Kalau bapak saya Jangan memang orang tuanya sama, enggak ya? jangan-jangan pak. Tapi kalau bapak saya memang Kejawen. kejawen. Oke. Apa dari mungkin dari leluhurnya dari mbah atau dari apa ininya kejawen. Sampai bapak saya itu ibaratnya yang penting mungkin nggak usah Neko-neko, nggak usah nyakitin orang lain, ya itu berbuat mungkin baik lah ya. orang tua pokoknya. saya. Makanya bapak saya didikan ke anak juga sama, ibaratnya terserah bahwa pilihan itu adalah di kalian, yang penting kalian satu keluarga akur sampai selama-lamanya, jangan sampai ada ribut-ribut. Terserah kalian mau milih apapun itu jalannya, ya itu kan terserah kalian. Makanya kami pun juga di keluarga ada yang Katolik, ada yang Muslim. Oh, gitu juga Sama hampir aja, iya. Oh. Dan malah kakak saya ibu Muslim. Oh, jadi bapak kejawen, ibu muslim. Muslim. Oke, udah masih hidup semua? Kalau bapak saya kebetulan sudah meninggal. Gitu. Kalau orang tuanya Pak Isti, berarti yang muslim udah meninggal. Sampai meninggal muslim. Masih muslim. Muslim. Itu bapak yang kejawen atau muslim tadi yang mualaf meninggal dalam keadaan muslim. Kalau bapak muslim. Sudah muslim. Oh, berarti tadi bapak meninggal Bapak di muslim. walaupun kejawen, tapi kan di kampung itu kan nggak ada. Ibaratnya meninggal kalau di KTP-nya makaman kejawen gitu. kejawen itu kan nggak ada, tetap dimakamkan secara Muslim. Setelah muslim. Ya. Oh, bapak muslim, bapak kejawen, ibu muslim. Nah, anaknya? Nah, anak itu malah justru yang paling tua, yang nomor 1 itu malah dulu pastor. Pastor. Jadi Romo dulunya. Jadi begitu dulu kalau lulus SMA itu kan SMA 2 Wonosari, jadi langsung masuk daerah deh. masuk seminari. Nah, itu nih. begitu masuk seminari sampai ditasbiskan jadi Romo. Nah, tugas di Filipina. Nah, mungkin di Filipina itu ya kan. Oh, mungkin ini perempuan ternyata kalau dilihat-lihat kok cantik juga nih. Nah, akhirnya pincut lah sama perempuan di Filipina. Akhirnya mengajukan mengundurkan diri sebagai Romo. Dan sekarang sudah berkeluarga tapi masih Katolik. Masih juga. Katolik. Oke. Terus ada yang Muslim juga. Ada yang Muslim, tapi juga kakak di keluarga saya malah yang kakak nomor 2 itu yang pelukis. Nah, itu mungkin kalau ditanya agamanya bisa jadi agamanya apa? Loh, agama saya seni. Ya, karena yang setiap hari saya tekuni, saya jalankan, nah ini. Nah, itu mungkin kalau ditanya dia agamanya apa ya? Agamanya seni. Nah, kakak saya yang nomor 3 malah Muslim. Tapi malah tadinya juga bukan Muslim taat, tapi malah sekarang jadi Muslim Taat banget. Taat banget. Nah, berarti macam-macam ada lah, yang Katolik, ada yang Muslim, ada yang Muslim, ada yang Katolik juga. Jadi Katolik 2, Muslim 3. Istri Om Joti Muslim. Muslim. Istrinya Mas Haryo Kristen sama. Ya. Istrinya Pak Dayat Katolik juga. Tapi kalau secara ini mertua sama Kristen semua. Sama. Jadi keluarga dari Mas Haryo sama keluarga istri sama. Kristen. Kalau Mas sama Muslim semua. Kalau Pak Dayat? Nah, kalau saya malah yang dari mertua itu bapak Katolik, ibu Muslim. Ini lebih bineka lagi, malah lebih pluralis lagi ya kan. Dari mertua malah bapak Katolik, ibu Muslim. Kakak ipar saya Muslim, istri saya Katolik. Nah, itu dibagi rata kan jadinya, imbang, adil. Tetapi ya toh ternyata sampai saat ini ibaratnya berjalan dengan apa adanya, nggak perlu macam-macam, hidup damai lah ya. Semuanya dijalanin yang sesuai dengan keyakinannya. Muslim ya berarti harus sholat, harus puasa dan lain sebagainya. Yang Katolik ya tetap menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hidup jadi satu keluarga ya sebagaimana mestinya keluarga dijalani dengan baik,
akur, rukun, damai, nah itulah yang terpenting. Kalau Ramadan gini, tadi dengan pula gitu, kalau Mas Joti mah sama lah ya. Sama. Tapi masih ada yang Kristen-Kristen di atasnya atau Katolik Kalau dari bokap sih masih ada. masih ada. Terus kalau Ramadan gini gimana? Mereka suka pada datang pas lebaran. Oh, datang Nah, Lebaran. ya, Nah, lebaran. bentar lagi nih ya, mau pada Lebaran ya, Pada berarti. makan Ketupat. ketupat, udang. Eh, Tuh, mereka pada seneng banget tuh. kalau Kue nastar. Itu juara banget. iya, Tapi itu waktu ibu saya masih hidup. masih hidup. Nah, sekarang ibunya kan udah meninggal. Jadi Oke. udah gak ada yang masak lagi. biasanya khas emang ya, masakan ketupatnya Masakan sama ibu udangnya. ya. Siapa yang Betul. dikangenin? Itu juara sih, nggak ada obatnya emang. Ibu. Masakan ibu. Ya, Masakan ya, ibu. ya, kangen emang ya. Baik. Gue udah meninggal juga sih nyokap gue. Mas Aryo berarti Eh? dalam Ramadan gini sama Lebaran tuh gimana? Keluarga kan tadi ada yang Muslim juga. Iya ada. Itu Jadi kalau misalnya Lebaran nanti itu kita udah nggak ada kakek nenek itu, jadi kita kumpul ke tempat yang yang Muslim, paling tua. yang paling tua. Yang paling tua, Oh, Pak. oke. Itu Dan- apa? Muslim, Enggak, kalau itu Kristen. Kristen. Tapi semuanya ngumpul di situ. Jadi biasanya tuh Lebaran hari pertama kita kumpul Mm-hmm. dan memang udah diwelingin sama Simba tuh Mm-hmm. ya dari 11 anak itu kan beda-beda ya. Mm-hmm. Kalau bisa tetap dijaga selama Lebaran ya tetap kumpul. Jadi kebetulan juga Bude itu yang paling tua itu Mm-hmm. masakannya mirip sama Simba. Nah. Iya, Jadi opor. obat kangen ya, obat kangen Iya, ya. obat kangen. Opornya Resepnya turun. turun. Makanannya. Sama apa namanya tuh tempe apa namanya? Apa? Tempe orek itu. Bukan. Apa? Kentang. Bukan. Kering. Kalau Kering itu kentang. kalau aduh. Ketan yang itu apa namanya? Lemper. Bukan. Bukan. Gimana sih? Ulin. Ketan. Yang itu yang difermentasi itu apa? Ketan apa? Oh, tape. Ketan. Kan hijau. Hijau. Oh iya iya Makannya iya. pakai emping. Nah. Oh, selesai udah. Pokoknya Sama dulu nih. tuh Khas Wonosari. Iya. resepnya Simba tuh yang tape ketannya itu. Nah, Bude itu bisa mirip banget. Nah, jadi setiap lebaran tuh yang dikangenin ya itu. Itu ya khasnya ya. Khasnya itu opor, tape ketan. Oh. Waduh, mantap deh pokoknya. Pokoknya kolesterol lah ya naik. Sama biasa lah bagi-bagi THR. Nah, kalau Iya, di keluarga kami itu kalau ada apa ya, ada tradisinya kalau misalnya yang belum bekerja meskipun umurnya kayak saya nih belum bekerja Dapat masih THR. dapat THR. Hei, mantap ya. Mendingan nganggur digaji ya. Tapi digajinya setahun sekali. Sekali. Pas lebaran. Ada Dapat rapean. THR. Itu yang masih kita pegang sampai sekarang. Jadi tradisinya Oke, nggak. oke. Makanya besok mudik juga ya. Mudik. Itu kumpul di situ. Kumpul di tempat Pade. Oh, banget ya. oke. Kalau masih Terus. bisa ngumpul Masih lagi. mudik nggak, Iya. Om Joti? Yang bilang mudik, kalau dibilang mudik masih lah. Oh, masih ya. Masih, mudik. Cilincing. Mudik pertama ke Cakung, Cakung. rumah mertua, mudik kedua baru ke Cililitan. Oh, Cililitan ya, Cilincing lagi. Oke, oke. Terus kalau Om Dayat itu Lebaran sama Ramadan kayak gini? Wah, Sama kalau keluarga di yang tadi saya itu Muslim. malah justru lebaran gini, kalau puasa malah saya sendiri kadang ikut puasa jadinya. Karena mau nggak mau di grup WA itu kalau sahur udah pasti kan Berisik ya? Rame. berisik tuh, rame semua tuh. Sahur, Ikut bangun. bangunin. Akhirnya ya udahlah ikut sahur aja. Tapi kan rumah udah masing-masing dong. Rumah udah masing-masing. Tapi dibangunin lewat tetep grup. Udah grup pasti dibangunin. Akhirnya ya ikut sahur ya. Kadang puasa yang lainnya 30 hari ya saya 10 hari, 10 hari, 15 hari ya kan. Tapi dengar-dengar dulu tuh sempet Muslim dulu. Dulu ya, kan waktu dari Ini kecil nih. dulu tuh, sampai sekarang mungkin kalau misalnya bacaan sholat, masih bisa. Al-Fatihah kayak gitu masih Masih. hafal. Karena mau nggak mau dulu waktu kecil yang namanya kita temen kalau malam pasti keluar ya kan. Teman-teman semuanya pada ke masjid. Ya udah ngikut ke masjid Ikut. ya. Ikut gini, Pakai sarung. pakai sarung kayak Ikut. gitu, suruh pakai Tapi peci. itu masih Muslim atau sudah Masih Katolik? itu enggak, kalau masih apa ibaratnya ya Atau masih ajarannya mungkin ajaran sudah udah dapat dicokokin agak Katolik ya kan, Katolik. tapi udah diajak ke gereja udah gitu, tapi karena di Keseharian lingkungannya masih adalah Muslim. Muslim, teman-teman Muslim ya mau nggak mau ikut bareng aja. Karena dulu apalagi di sekolah itu kan agama itu misalnya pelajaran agama kan agama Islam ya pasti ikut agama Islam. Akhirnya ya ikut
sholat ikut gitu Tapi taraweh terakhir-terakhir Bapak Nah, Yesusnya lebih kuat ya. begitu. Mungkin waktu itu waktu di lemari itu kan biasanya ada Al-Qur'an, ada Injil, Injil. ada gitu kan. Nah, kok lebih enak yang bergambar ya? Kalau Al-Qur'an kan bacaan tulisan semua. Nah, yang Katolik Arab itu lagi kan ya. Injil itu kan ada gambarnya. Kok menarik yang gambar ya? Injil buat ada darah seninya. Jadi gedai. Beda Allah. Nah, ini Akhirnya salah satu iya, punya mungkin channel YouTube juga nih. akhirnya bakatnya yang nggak digambar itu karena lihat Injil itu tadi kali ya. Kok seru nih ada sekolah minggu ya. Kalau sekolah minggu itu kan ada, wah ini asik nih bergambar nih. Wah, Itu Injilnya Gita itu ada gambarnya. Ada gambarnya. Kecil kan Ini banyak tetap bergambar. dari dicekokin pakai gitu. Mungkin Felix Room bisa ini ya. Visit apa? juga nih channel YouTube-nya Bikin. The Die Art. Ya, benar. boleh ya nanti Collab. kapan-kapan, Tuh, collab. yang YouTube saya yang untuk Kalau mau belajar gambar-gambar, ya nanti ada tuh gambar The kehidupan Die tapi Art. nggak bisa. The Die Art, The Die Art. Kristen sama di Katolik itu ada puasa juga nggak sih? Ada. Ada ya. Ada malah puasa. Dulu Pas. di Buddha ada juga. Kenapa jadi mancing ke gue? Bahkan dulu katanya mau alam dari ateis ke muslim, muslim ke Buddha katanya. Astagfirullahaladzim. Penonton gitu ya. Iya makanya penyembah matahari sih. Tapi memang kalau puasa Puasa ada. itu kalau di Katolik sendiri kan ada puasa, ada pantang. Nah, Biasanya Pantang. kalau pantang itu sifatnya adalah pantang apa yang kita disukai. Misalnya nih, saya suka banget nih ngerokok lah ibaratnya. Nah, Nggak boleh tuh. rokok itu misalnya dalam waktu masa pantang, nah itu Nggak boleh. cobalah, bukan nggak boleh sama sekali, tapi biasanya kalau misalnya satu hari itu habis satu bungkus. Nah, Sekarang kalau 2 batang. nah misalnya satu batang sehari, kalau enggak malah satu hari itu bener-bener nggak ngerokok sama sekali. Oh. Nah, Nah itu kalau saya pantang. sukanya ini Sampurna ini. Rokoknya? Waduh, masuk nih Sampurna. Karena saya suka nggak satu bungkus, satu batang, tapi sisanya saya si Samsu bawanya. Itu sama saja kalau misalnya saya milih pantang, terus saya ini aja lah makan pantang nggak enak ya, makannya enak semua jadinya. Enggak, kalau Iya, pantang ya biasanya itu tadi mengurangi apa yang kita sukai. Tetapi kalau misalnya dalam hal puasa sebenarnya sama. Pak, ada waktu sahur dan berbuka, walaupun toh nggak seperti kalau muslim kan sahur berarti ada waktu imsaknya. Ada sampai imsak. Nah, kalau di Katolik enggak, atau mungkin di Kristen hampir sama. hampir sama. Jadi Nah, misalnya ya pagi makan. ya jadi Ya, nanti misalnya kita satu hari. batasin mulainya jam 6 pagi, nanti jam 6 Sore, sore sudah sore buka. baru Jadi buka. nggak ada waktu yang kayak di muslim kan Ah, imsak ya, udah ada harus imsak, berarti harus nanti udah ya. mulai. bisa minum atau apa enggak? Oh, enggak. Bener-bener. Iya kalau puasa enggak, Kalau tapi kalau puasa enggak, pantang kalau pantang enggak nggak masalah. masalah. Oh, Jadi cuman yang kesukaannya Nah, boleh. jadi ya. yang apa yang dia sukai itulah yang ditahan. jadi gitu. kalau di Kristen Katolik itu malah pantang puasa itu 40 hari. 40 hari bukan 30 hari. 30 hari. Jadi iya dari kemarin sampai dengan Paskah itu 40 Nah, hari. biasanya sebelum Paskah. Dari Rabu Abu Nah, dari sampai Rabu Abu sampai Paskah. Paskah. Karena kalau 40 Om hari. Joti itu buah-buahan nih sukanya cuman 2, durian sama selain durian. Dia makanya dia nggak makan buah, dia nggak bisa durian sama selain durian ya udah, gitu kan? Ya, ya udah berarti kalau tadi kan di Katolik pantang sama apa? Sama puasa. Sama puasa di Kristen Sama. sama. Jadi Oh, sama dong. tergantung kita niatnya dari awal mau apa nih, mau puasa full 40 hari atau yang pantang. Gitu. Setelah Sebenarnya itu selebrasinya apa? Kalau kita kan ada Lebaran. Nah, Kalau itu apa? Di Paskah di kemarin Pak. Paskahnya, Paskah Oh, kemarin. Jumat Paskah. kemarin. Iya, pas di hari Minggu ya. Hari Minggunya Minggunya. bukan dari Jumatnya, karena Iya. Jumat itu ada memperingati kematian Kemudian Yesus. Yesus. Itu malah Jumat nggak Agung, boleh Jumat Agung. nggak boleh ada pesta dan lain sebagainya. Nah, barulah di perayaannya itu pestanya itu ya di Minggu. Paskahnya. Itu. Yang telur-telur. Nah, ada telur Paskah. Simbolis gitu. apa sih telur itu? Kalau sebenarnya telur Paskah itu bukan murni bukan murni Simbol ya. itu simbol dari Kan rias-rias tuh. jadi sebenarnya telur Paskah itu hampir sama kayak pohon Natal. Oh. Itu bukan tradisi dari baratnya Yesus dulu ada itu kemudian udah ada pohon Natal telur Paskah, enggak. Tapi sebenarnya itu adalah budaya budaya. dari
mungkin dari masa ke masa, dari kemudian ada memperingati Natal dengan pohon Natal, dengan Paskah dengan telur Paskah. Jadi sebenarnya untuk perayaan itu pun juga bisa di budaya masing-masing. Kalau tanpa kita, itu pun nggak apa-apa. tanpa itu pun juga nggak masalah kan begitu. Walaupun memang ada toh koridor-koridor tersendiri yang memang ada di dalam yang wajibnya yang ada lah wajibnya ya. ada, tetapi kalau yang namanya telur Paskah, Ya. kemudian pohon Natal, Sunnah lah Sinterklas, ya itu mau ya mungkin Ya. sunnah, ibaratnya nggak harus dengan itu, tapi itu adalah budaya yang toh itu positif. Kalau bagi kami di Kristen atau Katolik ada pohon Natal, ada itu kan baik, karena mungkin kalau telur Paskah ya untuk berbagi ya kan, kalau dibagi-bagikan, nah itulah simbol mungkin ya berbagi ibaratnya kepada orang lain dengan simbol telur itu. Tetapi itu bukan ibaratnya wajib gitu, enggak. Telurnya khusus itu. Enggak, Bebek telur atau bebek, mau telur ayam, puyuh? mau telur asin, mau telur Puyuh? puyuh, Boleh? nggak masalah. Oh boleh. Gitu. Oh ketawa. Yang penting bukan telur yang lain. Lato-lato. Nah, lato-lato. Mungkin kalau dari segi apa ya filosofisnya gitu, kalau telur mungkin kita jadi manusia baru lagi. Nah, mungkin kayak terlahir terlahir kembali. dari telur itu Iya, jadi simbolnya. setelah kita ya sama kayak yang saudara-saudara kita yang muslim juga, kalau misalnya kita berpuasa Kembali fitri. Nah, ya kembali Bali Fitri. Oh, Nah, oke. intinya sama seperti itu sih kalau Bukan Dari fitri nol. tropika. mulai dari nol. Oke. Kalau Om Jati merasa sebagai apa? Merasa sebagai simbol fitrah apa? Ketawa mulu dia. Simbol fitrah kalau setahu saya dibanding fitrah dong. Mensucikan ya. Mungkin terakhir nih buat minimal di lingkungan kita kan plural ya. Ada yang Buddha, tapi nggak bisa datang. Ada yang Kristen, ada yang Katolik. Kristen juga ada macam-macam kan. Tadi juga ada mungkin tetangga kita nih, Pak Daniel juga Kristennya sama Mas Aryo mungkin beda juga nggak tahu saya gitu kan. Karena backgroundnya mungkin Sri Tonga, Batak itu ada lagi. Mungkin ada pesan-pesan nggak di Ramadan dengan pluralisme yang ada itu minimal di lingkungan kita sejauh ini gimana? Dari Om Joti mungkin dari Om Dayat dulu. Saya dulu, oke. Kalau saya sih seperti ini, apalagi nih di bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang baik, ya kan. Kami, saya ibaratnya walaupun berbeda, yang penting kalau saya sih menempatkan bahwa saya bisa menghargai, bisa menghormati untuk ibaratnya tetangga-tetangga yang ibaratnya sekarang kita udah hidup bersama di satu lingkungan ini. Kemudian yang penting kalau dari diri saya sendiri ya, saya nggak melihat dari orang lain. Kalau saya yang penting bahwa saya haruskan saya juga harus bisa menghormati ibaratnya saudara saya yang muslim lagi puasa Ramadan dan lain sebagainya, saya menghormati mereka. Kemudian yang penting kita hidup di sini bersama-sama, satu keluarga, satu lingkungan. Ibaratnya yang penting rukun, saling menghargai, saling menghormati masing-masing. Ya semuanya yang penting bahwa kita bisa hidup berdampingan lah dengan rukun, damai ya kan, tanpa ada gesekan satu sama yang lain, itu saja. Oke. Gitu. Mas Aryo mungkin Mas Aryo ada penontonnya nih 2.000 orang nih ternyata. Banyak banget. Ada penontonnya. Mas Aryo ada nih kayaknya. Mas Aryo Kalau mungkin dari saya pribadi sih di bulan yang baik ini, di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah, yang nggak jauh beda sama Om Dayat sih. Jadi di kondisi di lingkungan kita juga sejauh ini juga saya rasa juga sudah sangat baik. Kita bisa hidup berdampingan, bisa saling menghormati, bisa saling menghargai. Kami yang di sini yang Kristen Katolik juga bisa sebisa mungkin sebisa mungkin menempatkan diri guyup Nah, ya, jadi ya yang penting itu sih Pak. Jadi ya saling menghormati, saling menghargai. Semoga ini dapat berlangsung seterusnya, karena kita kan hidup di sini juga nggak cuman 1-2 tahun 1-2 tahun, tapi kita hidup di sini ya mudah-mudahan selamanya lah. Selamanya. Berdampingan. Yang penting rumah aman ya, sama developer aman ya. Aduh, itu antara aman nggak aman. Itu udah di episode sebelumnya udah kita ngomongin setet mulu tuh developer. Udah nggak dipikirin lah itu lah. Rumah bocor lah apa. Yang penting kita kita di sini bisa nongkrong bareng. nongkrong bareng. Ya Oke, itulah. Om Joti mungkin. Apa nasi kotak 2 nih ntar kayaknya.
Om Joti mungkin. Ya kalau dari saya pribadi sih mengucapkan apa ya, terima kasih sih kepada Mas Aryo, Mas Dayat gitu kan. Ya intinya jangan merasa kecil gitu kan, walaupun di sini mayoritas kebanyakan Muslim, tapi intinya jangan merasa kecil, tetap apa ya, jalin hubungan baik dengan kita juga akan seperti itu. Kita juga nggak mau merasa besar gitu kan, di sini mayoritas, di situ minoritas, nggak ada lah istilah-istilah seperti itu. Ya kemarin kan contohnya kita kerja bakti mau menyiapkan terawih, Nah, betul. Mas Aryo, Mas Dayat dan yang lainnya itu membantu itu. Wah, Pak Junko ya, Iya, terus Pak Pak Junko, Daniel yang Om non muslim, Nanta, gitu. Om Nanta ya, non muslim juga itu pada datang ya. gue secara pribadi respect lah maksudnya. Om Nanta Makasih tuh banget Buddha membantu. kan, Buddha dia datang ya, simbolnya. Dan nggak menutup kemungkinan kalau misalkan memang Mas Aryo, Om Dayat ataupun yang lainnya perlu bantuan kita untuk apa gitu kan, entah ini apa ibadah atau butuh bantuan, menyiapin Hubungin apa. Om Joti aja, hubungin Om Joti. Karena dia ngerangkum semuanya dari kas ya kan, kalau butuh uang, terus apalagi tuh kebersihan Om Bepe, Pokoknya apa pengajuan Om Tibo dulu. Di review dulu. Wah, oke. Duit negara soalnya. Pokoknya kita saling Oke. telepon aja, Iya, jangan betul, betul. ada yang terlalu gimana banget kan. Oke. Soalnya kan agama ini kan apa ya? Sensitif lah. Sensitif. Nggak usah terlalu Sensitif. detail, nggak usah terlalu fanatik. Yang penting. Nah, kalau dari saya sih di lingkungan kita yang mungkin sama ya, mungkin kan ngelihatnya orang, mungkin saya pernah sampaikan juga di sebelumnya, episode sebelumnya itu. Biasanya kan orang lebih selfish, diri sendiri, tapi dengan permasalahan yang ada dan dihadapin, akhirnya nggak ngelihat agama, nggak ngelihat apa, kita bisa satu visi lah untuk menghidupkan kehidupan di sini gitu. Jadi nggak boring gitu itu aja. Ya terbukti tadi yang disampaikan, ada mau nyiapin tempat untuk terawih karena kita belum punya sarananya, dibantu sama teman-teman dari yang non muslim, demikian sebaliknya juga. Ya mudah-mudahan tetap guyup terus. Mungkin itu kali Om Joti, thank you ya Pak Dayat sama sama-sama, Pak Pak. Haryo. Om Joti silakan ditutup. Yo, Lex Friend. Cukup panjang dan lebar ya penjelasan kita mengenai apa tadi temanya. Saya hampir lupa karena kebanyakan Lintas agama lintas di agama Ramadan. di Ramadan kali ini. Ya mungkin apa ya? Kok tiba-tiba ngeblank gini nih? Ada hikmahnya, Ada hikmah. bisa di Ya mungkin Pak Tibu penutup kan tadi. dia teksnya di handphone, jadi dia lupa. Ya intinya pembicaraan kita ini disclaimer aja ya, ini tidak mau menyudutkan atau mengagungkan salah satu agama dan lain-lain. Ini hanya obrolan biasa ya di antara tetangga, dan kita pengen tahu tanggapannya dari luar apa Muslim gitu ya terhadap Ramadan. Ternyata backgroundnya seru juga ya, dari keluarga yang non Muslim juga punya background keluarga yang dalamnya ada yang Muslim juga, ada yang kejawen dan semacam. Dan dapat hikmahnya, ada pelajarannya. Sampai bertemu di Melix Room obrolan berikutnya. Terima kasih. Wes. Thank you. Thank you. Bye. Bye.